Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Nggak akan lagi basa-basi atau saya menjaga kehormatan orang, nggak. Karena bagi saya, ini orang ini sudah nggak layak lagi dihadapin dengan lemah lembut. Sudah seringkali isi ceramahnya itu menyebarkan api. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, habis di belangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh. Saya nggak melihat Somad ini, saya nggak panggil Ustaz, Kak. Seorang yang ahli Islam, Kak. Dia berkarakter primitif begini. Kenapa saya bilang primitif? Umur Islam ini sudah 1400 tahun yang lalu. Kok masih berkutat-kutit urusannya begini? Dan saya ambil kesimpulan bahwasanya Somad ini dia hanya mengetahui Islam kulitnya aja. Dia cuma bermodal berbahasa Arab. Atau mungkin dia dulu di Mesir kuliah, apa benar saya nggak tahu. Kalau dia lulusan Azhar, saya meragukan. Saya ketemu banyak alumni Al-Azhar, pemikirannya itu humanis, modern, dan pandangan Islam itu rahmatan lil alamin. Satu-satunya perguruan tinggi Al-Azhar itu yang menampung semua madhab. Tidak ada bahasanya seserampangan seperti Somad ini. Saya sampai sekarang masih S2, LCMA. LC itu titel S1 dari Al-Azhar Kairo. MA itu S2 dari Maroko. Kenapa Ustaz ceritakan? Banyak orang menganggap saya nggak sekolah. Maka perlu saya ceritakan. Sombong Ustaz? Nggak, saya tidak sombong. Hanya saja ada orang-orang yang perlu kita ceritakan tentang diri kita. Aku tahu, aku ceritakan tentang diriku. Kawan tidak merubah menjadi lebih sayang, dan musuh tidak akan berubah menjadi cinta. Aku tahu ketika aku ceritakan diriku, bukan untuk merubah kawan lebih sayang, bukan untuk merubah musuh menjadi cinta. Aku hanya ingin menceritakan bahwa inilah aku. Laisal fata may yaqulu kana abi. Orang yang jantan, gentleman, tidak berkata bapakku, moyangku, tapi yang berkata ha anadha, inilah aku. Sombong Ustaz? Tidak. At-takabbur lil mutakabbir sedekah. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Ini cuma modal berbahasa Arab. Ya banyaklah orang bahasa Arab. TKW dari Saudi juga semua bahasa Arab. Cuma TKW pulang ke Indonesia nggak mau jual agama. Dia nggak mau, ini bisa aja dia mau jadi bisa bahasa Arab. Lah, kalau saya lihat Somadnya apa? Yang dia sampaikan itu bahasanya semua ngarang. Nggak ada dalilnya sama sekali. Kalaupun dia ceramah-ceramah tertentu, ya paling dia modal baca buku, tek-tek, tapi lainnya semua pandangannya jauh dari Islam dan nggak punya dalil. Ini tesis S2 saya. Hampir 300 halaman. Pakai bahasa Arab, bukan Arab Melayu. Bahasa Arab asli. Disidangkan di depan orang Arab. Jadi kalian yang mau serius-serius, datanglah kalau mau serius. Judulnya Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahum an-Nasa'i fi kitab ad-du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Mau ngaji pakai bahasa Arab bisa. Karena saya 10 tahun dosen kelas internasional, mengajar pakai bahasa Arab. Khutbah Jumat pakai bahasa Arab. Ada. Oh, kok sombong kali Ustaz malam ini. Aku tak perlu menjelaskan diriku pada sahabatku karena mereka mencintai aku, dan aku tak perlu menjelaskan diriku pada musuhku karena tak akan berpengaruh pada cara pandang mereka terhadap aku. Tapi aku perlu bercerita supaya anak cucu tahu. Jangan sampai nanti ada orang ngejek anak cucu saya, atuk kau pelawak. Sedang melawak aja saya segini kitab saya. Bagaimana kalau saya serius? Ini dia berkata, orang yang memberikan izin loh ini, bukan membangun. Memberikan izin aja, itu akan mendapat amal dosa selama sampai kiamat. Kalau emang ini agama, saya murtad. Segitu serem nih agama. Horor bener nih Tuhan. Orang cuma ngasih izin, masa dikasih dosa sampai kiamat. Orang udah mati dikirimin dosa terus. Kan serem. Hukum itu terkena di saat kita masih hidup. Hanya kebaikan yang masih bisa membawa kebaikan. Tapi kalau dosa itu berhenti saat dia mati. Nggak ada, terus mau sampai kiamat. Wah, berat amat tuh Tuhan nyatetnya.
Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat amalan-amalan yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, setelah dia mati meninggal dunia, orang lain mengamalkannya, dia pun akan mendapat pahalanya, terus continue tanpa putus berakhir. Tapi hadis itu belum selesai. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa membuat perbuatan yang tak baik, membuat tradisi yang tak baik, membuat kebiasaan yang tak baik, diteruskan oleh anaknya, diteruskan oleh umatnya, falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Itulah namanya dosa jariah. Maka jangan sampai kita membuat yang tak baik-baik. Makanya kita buat tradition yang baik-baik. Mau menyambut bulan puasa, buatlah mengundang anak yatim fakir miskin, membawa kepada bantuan, mengirimkan kepada, ini baik. Tapi kalau buat yang tak baik, dilanjutkan oleh anak menantu kita, kita sudah mati, maka mengalirlah dosanya. Na'udzubillah. Nah, ini di sini saya perhatikan cuma apa? Jujur aja. Beginilah ciri-ciri orang ini beragama, tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman keberagamaannya. Dia hanya menuhankan hawa nafsunya saja. Dan saya mulai katakan ini hari apa? Somad tidak mengenal Al-Quran. Segitu keji dia bilang. Di pandangan dia itu apa? Selain Islam itu murtad, sesat, kafir, masuk neraka. Ini ustadz-ustadz kerdil yang begini nih. Saya curiga sama Somad ini. Jangan-jangan Anda ini juga antek ingin mengadu domba. Kok Anda ini seperti Nabi baru turun dari langit? Seperti yang paling benar Anda. Anda nggak lihat nih, Kiai-Kiai NU. Nggak ada, bicaranya seperti Anda ini nggak ada. Orang kafir ini baru ada sekarang apa dari dulu? Maka kalau ada ucapan ustadz kafir, orang kafir marah. Kalian kok marah? Ini kalimat dari dulu. Jangan panggil kami kafir, panggil kami non muslim. Loh, gimana nanti baca ayat? Qul ya ayyuhal non muslim. Mana? Kafir kan dari dulu. Menonjol, orang yang menonjol dalam keberanian memperjuangkan kebenaran, ini orangnya. Kenapa? Karena ada hak, ada batil, ada bengkok, ada lurus, ada Musa, ada Fir'aun, ada hitam, ada putih, ada iman, ada kufur. Orang yang mukmin namanya kafir. Mukmin, iman, kufur, kafir. Maka masalah orang kafir sudah ada. Bagaimana kita menyikapinya? Bersikaplah seperti sikap Ibrahim. Bahwa orang Yahudi dan Nasrani non muslim itu, jadi dari segi bahasa Arabnya orang Yahudi dan Nasrani itu disebut dalam Al-Quran istilah kafir. Jadi bukan orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak boleh disebut kafir karena Yahudi, ini kalimat salah. Justru karena mereka Yahudi dan Nasrani, mereka itu kafir. Bahkan orang Yahudi, jadi sangat salah kalau mereka tidak bisa kita sebut kafir karena mereka ahli kitab. Sangat salah, kenapa? Al-Quran sendiri menjelaskan, ayat yang anak kecil sudah hafal, lam yakunil ladzina kafaru, tidaklah mereka orang kafir min ahli kitab. Ahli kitab dimasukkan kalau wal musyrikin. Jadi orang kafir ada ahli kitab, ada orang musyrik, namanya kafaru, orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan hei orang-orang kafir. Kafir itu dari kata kafara, diserap ke dalam bahasa Inggris di kafar. Ya, bahasa Inggris banyak yang mengambil dari bahasa Arab. Gula, sugar, dari sukar. Kopi, kafi, kohwah, dari kahwah. Kucing, cat, dari kitun. Nah ini kafir, orangnya kafir. Kafir itu yang menutup diri. Sopan bahasanya. Makanya ketika orang Arab ini orang Arab fasih, paham bahasa Arab, berarti bahasa Arab, dipanggil kafir oleh Quran, mereka nggak marah. Kenapa? Bahasanya sopan. Hei orang-orang yang masih menutup diri dari hidayah. Ada orang Arab, asli Arab, paham bahasa Arab, paling fasih bahasa Arab, disebut kafir, nggak marah. Orang sekarang, bukan orang Arab, nggak tahu bahasa Arab, nggak fasih bahasa Arab, disebut kafir. Apa? Masya Allah. Masa orang ngasih izin, dapat dosa seumur hidup? Pak Somad, sebelum Nabi lahir itu, sudah ada kitabullah. Taurat yang dipegang oleh Musa, Injil yang dipegang oleh Isa. Nabi tidak pernah mendiskriminasi satu. Kalau emang membangun gereja itu sesuatu yang terkutuk, Nabi akan mengeluarkan fatwa. Dan tidak mungkin terjadi. Di zaman Nabi itu sudah ada gereja juga. Dan ajaran Yesus itu ajaran manifestasi juga bertauhid kepada Allah. Baca itu Al-Quran, Pak Somad. Jangan serampangan Anda ngomong. Kalau bicara tuh pakai perasaan tuh, menyinggung agama lain. Anda ini merasa suci dengan gaya ada oleng. Coba kalau Islam begitu kan mau. Mereka tidak ahli kitab. Mengapa tidak ahli kitab? Mereka kafir. Berani Ustaz mengatakan kafir? Bukan saya yang katakan kafir, Quran. Mana ayatnya? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Siapa yang mengatakan 3 dalam 1, 1 dalam 3 maka kafir. Quran yang mengatakan kafir, bukan saya.
Cari pendeta di Pekanbaru ini yang tidak mengatakan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Mana? Semuanya mengatakan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Maka dia kafir. Qurannya mengatakan kafir. Ahli kitab itu mana? Pada zaman Nabi, dia masih berpegang kepada ajaran Isa yang murni, bahwa Isa itu bukan anak Tuhan, tapi Isa itu adalah Nabi. Dia ahli kitab. Setelah Nabi datang, dia masuk Islam. Contohnya mana? Abdullah bin Salam, Ka'bul Ahbar, Sofiyah binti Huyai. Nah, itu yang masuk Islam. Anda sampaikan ajaran Islam aja. Dan kalau ada orang yang bertanya seperti pertanyaan tadi goblok itu, nggak perlu Anda jawab. Kalau Anda jawab, Anda juga goblok. Saya curiga Anda ini jangan-jangan di Mesir nih nggak kuliah di Al-Azhar mungkin. Apa jangan tukang parkir? Boleh dong, saya mau ngeledek Anda. Bukan saya kurang ajar. Karena Anda ceramah Anda sudah kelewat kurang ajar. Menyakitin orang lain. Saya sampai sekarang masih S2, LCMA. LC itu titel S1 dari Al-Azhar Kairo. MA itu S2 dari Maroko. Kenapa Ustaz ceritakan? Banyak orang menganggap saya nggak sekolah. Maka perlu saya ceritakan. Sombong Ustaz? Nah, saya tidak sombong. Hanya saja ada orang-orang yang perlu kita ceritakan tentang diri kita. Aku tahu. Aku ceritakan tentang diriku. Kawan tidak merubah menjadi lebih sayang, dan musuh tidak akan berubah menjadi cinta. Aku tahu ketika aku ceritakan diriku, bukan untuk merubah kawan lebih sayang, bukan untuk merubah musuh menjadi cinta. Aku hanya ingin menceritakan bahwa inilah aku. Laisal fata may yaqulu kana abi. Orang yang jantan, gentleman, tidak berkata bapakku, moyangku, tapi yang berkata ha anadha, inilah aku. Sombong Ustaz? Tidak. At-takabbur lil mutakabbir sedekah. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Ingat tuh piagam Madinah. Nabi nggak pernah mengklaim diri atas nama Islam. Nabi diutus untuk semua manusia. Nabi di saat ketemu orang Nasrani, dia menjadi Injil. Nabi saat bertemu orang Yahudi, dia menjadi Taurat. Nabi bertemu orang yang mengimani Al-Quran, dia jadi Al-Quran. Nggak dipaksa. Kalau emang Taurat dan Injil ini tidak lagi berlaku setelah ada Al-Quran, buktiin tuh, buang tuh semua Al-Quran. Masih dijelaskan di surat Asy-Syura 13, janganlah kamu berpecah belah terhadap agama Tauhid. Dan kalau emang orang yang mengimani Injil dan Taurat itu terus akan tersesat kafir, saya ateis lah. Berarti Tuhan dengan sengaja menyesatkan manusia. Berarti umat sebelum Nabi Muhammad semuanya ke neraka. Injil yang dibawa oleh Nabi Isa tidak ada lagi sekarang. Injil yang dikatakan Injil itu, isi Injil itu sekarang 4 kitab ditambah 14 surat Paulus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 tambah 14 surat Paulus. Bukan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Tanya ibu mantan pendeta Irene Handono. Tanya Ustadz mantan pendeta Ustadz Nababan. Tanya Ustadz mantan pendeta Yahya Walone. Tanya Ustadz mantan pendeta, lupa namanya,